senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat-Nya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini, yaitu presentasi visi misi SD Negeri 7 Lantik 5 atau visi misi sekolah kita. Jadi saya minta mohon kerjasamanya Bapak Ibu sebentar untuk meluangkan pikirannya guna kegiatan hari ini. Adapun maksud dan tujuan presentasi visi dan misi ini adalah yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMN. Jadi kalau yang lalu itu Bapak Ibu, saya telah mengobservasi Bapak Ibu semua. Jadi untuk kepala sekolah yang akan mengobservasi adalah pengawas pembinaan, yaitu Ibu Suciati. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sudah familiar dengan kata-kata visi dan misi. Jadi apa sih itu visi dan misi? Mungkin selama ini kita pernah ke sekolah-sekolah lain, kita pernah membaca visi dan misi sekolah. Nah, tetapi sebelumnya kita harus tahu mengapa ada visi dan misi di sekolah tersebut. Apa sebenarnya visi dan misi? Nah, untuk visi dulu, kira-kira ada yang bisa memberikan apa? Saya persilahkan kalau ada Ibu Sri Hajar untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih atas dukungannya kepada kepala sekolah untuk menyampaikan. Visi adalah merupakan suatu yang dicapai. Seperti contoh, ketika siswa melakukan suatu kegiatan, itu yang akan dicapai dalam visi misi sekolah. Terima kasih yang telah saya menyampaikan. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ibu Sri Hajar. Saya tangkap pernyataan tadi dari Bu Hajar. Menurut Bu Hajar, visi itu ada hal yang ingin dicapai. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Oke, Ibu Kurniasi, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah adalah suatu harapan atau cita-cita yang harus diwujudkan oleh seluruh warga sekolah, di mana visi sekolah tersebut berfungsi sebagai harapan seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali, berikan aplaus untuk Ibu. Jadi betul sekali kalau menurut Ibu Kurniasi, visi katanya itu ada gambaran, ada cita-cita yang akan kita capai di masa yang akan datang. Visi itu adalah keadaan ideal yang ingin dicapai atau diharapkan di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, visi itu tidak serta-merta, jadi jangkanya itu bisa jangka panjang, bisa juga jangka pendek. Jadi tidak serta-merta misalnya tahun ini kita susun visi, kita susun misi dan sudah harus tercapai. Bisa saja tercapai dalam 1 tahun, bisa saja kita tercapai beberapa tahun. Jadi kalau tadi itu apa itu visi, berarti ada hal, ada tujuan yang ingin dicapai di dalam sekolah. Nah, sekarang berikutnya setelah visi ada misi. Sebelum saya lanjut di pengertian ini, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira misi itu apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu misi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba memberikan
pengertian daripada misi. Misi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, yang ingin kita capai, seperti menciptakan murid kita yang berprestasi atau yang berakhlak mulia. Ini dilakukan oleh seluruh guru dan kepala sekolah. Itulah juga yang diharapkan oleh dan diterapkan oleh stakeholder dari komite sekolah dan orang tua murid. Saya kira itulah yang jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Pak Adri. Bagus sekali. Saya menangkap sedikit pernyataan dari Pak Adri. Jadi betul sekali Pak, kalau tadi itu visi tujuannya, sekarang misi adalah langkahnya. Jadi ada cara yang kita lakukan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu tenaga pendidik maupun pendidikan, siswa maupun murid yang terlibat guna mencapai tujuan visi. Nah, di sini ada pertanyaan menurut Bapak Ibu, seperti tadi, apa yang terjadi di sekolah kita tidak memiliki visi dan ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa visi misi yang jelas, anggota sekolah mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang arah sekolah. Mungkin itu saja. Oke, berikan aplaus untuk Pak Guru. Jadi betul sekali. Menurut Pak Guru, tanpa yang jelas, maka sekolah itu tidak ada. Mungkin masih ada yang ingin memberikan tanggapannya. Bagaimana kira-kira jika suatu sekolah tidak memiliki visi dan misi? Ini saya persilakan kepada Ibu Edi Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan dan program di sekolah tidak berada dalam keselarasan tujuan. Ya, terima kasih. Oke, masih ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, saya persilakan kepada Ibu Edi. Hanya sekedar melengkapi saja ya. Jika sebuah sekolah kita memiliki atau mempunyai visi misi, maka masa depan sekolah itu tidak akan berkembang dan diragukan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki tujuan didirikannya sekolah tersebut dan cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Baik sekali. Terima kasih untuk Bu Yeni dan Mariana. Jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas, mungkin kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidik tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Mungkin kegiatan yang kita lakukan tidak akan mencapai visi yang telah ditetapkan. Tidak ada tujuan yang akan kita capai. Jadi Bapak Ibu, visi dan misi di sekolah itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Pertama, memberikan arah. Jadi ada panduan untuk kita sebagai pendidik dan tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan. Jadi arah ini akan memberikan kita panduan yang jelas dengan tentang tujuan dan arah apa yang akan kita capai oleh sekolah. Yang salah sekali baik yang pendek maupun yang panjang. Nah, untuk yang kedua menginspirasi dan memotivasi. Dengan adanya visi dan misi, tentu akan memberikan kita dorongan. Kita mau apakan siswa kita ini ke depan, mencapai atau
atau melalui tantangan itu. Jadi ada motivasi untuk kita semua untuk melaksanakan atau mencapai tujuan tadi. Dan berikutnya yang ketiga, pentingnya visi misi yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga, membangun identitas sekolah. Ini yang saya bahas tadi. Mungkin Bapak Ibu berkunjung di sekolah A, visi misinya berbeda dengan sekolah B, sekolah B juga berbeda dengan sekolah C. Itulah. Jadi ada keunikan, ada yang khas yang membedakan kita dengan sekolah lain dengan adanya visi misi yang telah kita. Yang berikutnya, yang keempat. Jadi yang keempat itu pentingnya visi misi yang keempat itu akan mengarahkan pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu tidak langsung kita ambil. Kita tidak bisa langsung bahwa ini yang harus kita lakukan. Tapi kita harus berpedoman kepada visi misi yang telah kita susun. Nah, makanya dikatakan yang keempat itu pentingnya visi misi yang keempat itu mengarahkan kita mengambil keputusan. Kita tidak sembarangan mengambil keputusan lagi. Ada pedoman yang harus kita lihat atau yang menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan. Selanjutnya komponen visi misi. Jadi ternyata visi misi memiliki komponen. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan itu berarti ada sasaran yang akan kita capai. Kemudian strategi, apa rencananya supaya visi tadi bisa terlaksana atau tujuan yang dicapai itu bisa terlaksana. Ada strategi atau rencana yang kita lakukan. Nah, di mana strategi ini mungkin yang akan dilaksanakan bukan hanya kepala sekolah saja, pasti seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Bukan hanya gurunya juga, jadi semua siswanya, gurunya, atau tenaga pendidiknya, tenaga kependidikan, orang tua siswa, jadi semua harus stakeholder ini harus bekerjasama untuk mencapai. Dan berikutnya komponen misi berikutnya yang ketiga ada komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu seperti kesepakatan. Ada kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan ini bukan kepala sekolah yang membuat suatu kesepakatan, tidak. Jadi kita seluruh stakeholder di sekolah ini bersama-sama membuat suatu keputusan sehingga kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir, komponen yang terakhir itu ada nilai-nilai di dalamnya. Ada prinsip yang mengambil itu tadi komponen visi sekolah dan proses penyusunan visi misi. Nah, jadi visi misi ini prosesnya kita sudah lakukan bersama. Kita sudah menyusun visi misi. Terus bagaimana caranya penyusunannya? Jadi tidak serta-merta langsung di jalan atau di papan di kantor, tapi kita akan menyusun dulu. Jadi pertama sebelum penyusunan itu ada pengumpulan informasi dengan cara analisis secara menyeluruh terhadap kondisi baik kondisi dari dalam sekolah maupun kondisi di luar sekolah. Nah, yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi sekolah. Kemudian yang kedua, penciptaan visi. Nah, visi ini bisa tercipta melalui informasi tadi. Jadi setelah kita melakukan mengumpulkan informasi, maka kita bersama-sama membuat visi apa yang akan kita capai di masa depan sekolah. Di mana kita mengedepankan visi ini harus inspiratif, harus jelas, dan mencakup aspirasi jangka panjang sekolah. Caranya yaitu merinci dulu tujuan utama. Tujuan utama sekolah dan peranannya dalam mencapai visi tersebut. Di mana misi ini harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dengan realistis dan relevan dengan konteks sekolah.
Kemudian yang keempat, adanya umpan balik dari semua pemangku kepentingan. Siapa yang pemangku kepentingan? Berarti kita semua, oleh gurunya, kepala sekolahnya, orang tua murid, siswa. Jangan-jangan visi misi yang kita susun ini tidak ada tujuan jelas, tidak bisa tercapai. Jadi kalau ada yang keliru, kita akan memperbaiki. Inilah yang dimaksud adanya umpan balik. Jadi kita meminta semua pengawas dari guru, dari semua kepentingan agar visi misi ini betul-betul terbentuk sesuai kondisi sekolah kita. Nah, kemudian yang kelima, komunikasi dan mengimplementasikan visi misi kepada semua anggota komunitas sekolah dan memastikan terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, maksudnya ini komunikasi. Mengapa harus dikomunikasikan? Agar semua seluruh stakeholder tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan kembangkan sekolah kita, agar dapat tercapai visi kita, siswa kita dapat berprestasi. Nah, kemudian yang keenam, mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi secara berkala dan sesuaikan jika diperlukan. Maksudnya ini, jika ada mungkin kekeliruan setelah kita evaluasi ini, kita lakukan perbaikan atau perubahan dan visi-visi kita ini lebih sempurna. Nah, yang berikutnya, menelaah visi misi. Nah, menelaah visi misi ini kita sudah laksanakan Bapak Ibu. Apa sih gunanya itu menelaah visi misi? Jadi menelaah visi misi ini proses evaluasi seperti yang salah sekali bertujuan untuk memastikan apakah visi misi kita ini sudah relevan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita menelaahnya dengan jelas dan konsisten. Nah, ini ada dokumentasi pada saat kita menelaah visi misi ini. Jadi ini dokumentasi kita pada saat menelaah visi misi. Oke, ini visi misi SD Negeri 7 Laki 5 atau visi sekolah kita. Bukan visi ya, ini baru visi. Visi kita yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dan berprestasi, baik secara akademik, seni budaya, dan olahraga yang berlandaskan impact dan impact. Menurut Bapak Ibu, dengan visi misi kita itu, visi kita ini, apakah sudah ada yang terlaksana? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau sudah ada yang terlaksana, kira-kira di segi mana mungkin sudah terlaksana? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Ibu Asmiati, saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, visi di sekolah kita sudah ada yang tercapai. Salah satunya pada saat kegiatan penggalang di kecamatan. Siswa dan tarian daerah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmiati, betul sekali. Ya, ternyata visi kita ini tanpa kita sadari sudah ada yang terlaksana. Menurut Ibu Asmiati tadi, di bidang seni sudah terlaksana. Sudah pernah siswa kita membawa nama baik sekolah kita mengikuti kegiatan penggalangan di tingkat kecamatan. Jadi siswa kita membawakan tarian daerah dan luar biasa tanggapan dari pemerintah, bahkan disaksikan langsung oleh Pak Bupati dan memberikan aplaus yang sangat meriah pada waktu itu. Jadi itu sudah salah satu bukti bahwa visi kita di bidang seni budaya itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? Ada yang bisa?
Oke, Bu Kurniasi. Ya, kembali lagi, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya di bidang olahraga untuk sekolah kita sudah terlaksana cukup baik dan sangat memuaskan. Mengapa? Karena pada tahun yang lalu perwakilan sekolah kita alhamdulillah mendapatkan juara 1 putri dan juara 3 putra dalam cabang olahraga pertandingan lomba balap karung di tingkat kecamatan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi ternyata visi ini di bidang olahraga alhamdulillah sudah tercapai, dan itu berkat kerjasama Bapak Ibu guru semua, dan semoga di tahun ini bisa kita capai lagi. Mungkin masih ada lagi. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Asmiati di bidang seni budaya sama Ibu Kurniasi di bidang olahraga, mungkin masih ada yang lain yang memberikan pendapatnya. Siapa ya? Oke, Ibu Rosita silakan. Terima kasih atas kesempatannya mengenai visi di sekolah ini di bidang seni religi. Alhamdulillah sudah tercapai karena siswa kita telah mengikuti lomba qasidah Banas, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Terima kasih. Alhamdulillah, betul sekali. Dan saya ingat pada waktu itu bukan membawa nama sekolah saja. Alhamdulillah pada waktu itu siswa kita ditunjuk untuk mewakili kecamatan, dan alhamdulillah kita mendapat juara 2. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Masih ada? Masih ada? Oke, Bu Eni Mariam, silakan Bu. Ya, baik. Menurut saya di bidang keagamaan kita sudah melaksanakan pembiasan salam dan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Betul sekali. Sebenarnya itu yang berlandaskan iman dan takwa. Pembiasaan salam, berdoa sebelum melaksanakan dan sesudah melakukan kegiatan itu termasuk berlandaskan iman dan takwa. Kemudian kemarin pada saat saya memperhatikan Bapak Ibu semua melaksanakan proses pembelajaran di kelas, waktu saya observasi, alhamdulillah sebagian guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi untuk berlandaskan impact ini, alhamdulillah juga sudah tercapai, dan saya harap bukan sampai di sini saja dan ini berkelanjutan. Nah, sekarang tarik visinya, sekarang misinya. Misi yang pertama, mewujudkan peningkatan mutu proses belajar secara menyeluruh dan terarah. Yang dimaksudkan peningkatan mutu proses ini, bagaimana kita di kelas? Saya perhatikan alhamdulillah di Kabupaten Utara ini peningkatan mutu untuk guru-guru itu sangat bagus sekali. Bahkan di tiap kelas selalu kita diberikan perwakilan guru. Ini sudah termasuk peningkatan mutu proses belajar. Dan bukan hanya peningkatannya melalui sosialisasi di dinas saja. Bapak Ibu melihat atau menonton video-video praktik di PMN, itu juga sudah termasuk peningkatan proses. Nah, ini yang ada di misi kita. Inilah salah satu cara untuk mencapai misi tadi, mewujudkan peningkatan mutu proses belajar secara menyeluruh dan terarah. Nah, kemudian yang kedua, berkomitmen meningkatkan iman dan takwa pada setiap siswa. Jadi komitmen ini bukan untuk guru agamanya saja. Jadi untuk wali kelas juga. Jadi kita bersama-sama, bukan kita hanya guru. Jadi dari guru sampai orang tua murid pun kita harus memiliki komitmen untuk meningkatkan iman dan takwa pada setiap siswa. Berikutnya misi kita yang ketiga, mendorong peserta
peserta didik memiliki prestasi baik secara akademik, seni budaya, olahraga, serta mampu bersaing dan dapat menghadapi tantangan hidup. Nah, ini tadi yang ketiga ini, Bapak Ibu memberikan pendapatnya mengenai bagaimana sih itu prestasi dari segi akademik, seni budaya, dan olahraga. Oke, berikutnya tujuan. Jadi di dalam sekolah itu bukan hanya visi misi saja, tapi ada tujuan juga. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil, sehat jasmani, rohani, kreatif dan kompetitif. Nah, ini di poin pertama, ini yang termasuk nilai-nilai atau karakter yang akan kita bentuk untuk peserta studi. Kemudian yang kedua, mewujudkan sarana dan prasarana yang memiliki standar. Nah, berikutnya, mewujudkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Jadi sekolah kita ini kita manajerial dengan baik. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat, siswa patuh terhadap guru dan orang tua. Jadi tujuan kita di sekolah itu, siswa kita bentuk karakternya bukan hanya patuh kepada gurunya saja, tapi ini mempengaruhi kehidupannya di masyarakat atau di rumah. Yang kelima, siswa dapat belajar mandiri baik di sekolah maupun di rumah. Nah, berikutnya lagi, siswa dapat membaca dan memahami keyakinan yang baik. Nah, jadi masalah keyakinan berarti tidak ada paksaan. Nah, kemudian yang ketujuh, siswa mampu menghargai pihak masing-masing sesuai keyakinan secara mandiri. Saya kira untuk poin ke-6 dan ke-7 ini sudah jelas. Yang ke-8, siswa mampu melaksanakan adat-adat agama di setiap tempat dan waktu. Berikutnya ke-9, tujuan kita di SDN siswa menjadi generasi rohani. Maksudnya mampu memahami ilmu agama, mampu mengenalkannya, dan mampu mengajarkannya kepada teman sebaya atau di bawah yang baik teman sekolahnya maupun teman di luar sekolah. Terakhir, siswa menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Jadi dari sekolah itu Bapak Ibu bukan sekedar datang mengumpulkan kewajiban, tapi apa yang kita lakukan di hari ini dan di hari yang saya akan datang, ada sesuatu hal yang dikuasai oleh siswa. Tidak ada perubahan. Kita datang di sekolah, mau pulang juga. Jadi datang di sekolah, mau pulang di sekolah. Tidak ada perubahan. Dan ada question, ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa contoh konkret? Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan visi-misi? Jadi selama ini kita sudah menyusun visi-misi, tapi ada langkah, ada strategi yang kita lakukan untuk mewujudkan visi-misi ini. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan Ibu Saksina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Contoh konkret yang dapat kita lakukan mewujudkan visi-misi di sekolah itu salah satunya adalah membangun generasi cerdas, aktif, dan berprestasi. Yang kedua, mewujudkan individu yang berkelas. Artinya, dia bebas narkoba dan lainnya. Yang ketiga itu membentuk generasi bangsa yang berpuluh. Biasanya itu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitkan cara atau contoh konkret yang dapat mewujudkan visi misi adalah salah satunya menyediakan beragam ekstrakurikuler baik di bidang agama, kemudian olahraga. Contohnya kayak pramuka, kemudian lomba atau senam kreasi, kemudian azan, surah-surah pendek dalam keagamaan, kemudian qasidah atau banjari. Karena dari hal-hal yang kecil jika kita biasakan, jika nanti ada perlombaan baik tingkat kecamatan, kabupaten atau nasional, kita bisa mengajukan salah satu lomba atau siswa dari sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup atau masih ada lagi? Cukup? Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Siti Hajar, Ibu Samsina dan jadi contoh konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi misi. Jadi begini Bapak Ibu, kalikan visi kita mewujudkan generasi yang unggul baik secara akademik, seni budaya, olahraga. Jadi bukan kita melatih siswa itu nanti ada pertandingan, tapi kita lakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Norma tadi, ada mungkin ekstrakurikuler seperti pramuka, ada mungkin les tambahan di luar jam pelajaran. Sebenarnya itu salah satu contoh konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi. Alhamdulillah. Refleksi. Jadi apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menyampaikan visi misi. Kemudian Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapatnya. Nah, menurut Bapak Ibu semua, setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, apa yang kita rasakan? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang kita rasakan? Ada yang bisa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti kegiatan ini, maka yang kami rasakan yang pertama, kami menambahkan ilmu. Kami bisa menambahkan ilmu tentang visi misi apa yang dipaparkan tadi. Kemudian juga dari teman-teman yang saling memberikan pertanyaan dan jawaban, yang memberikan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Kaya juga sudah dijawab sesuai apa yang diharapkan. Semua menambah ilmu. Kami guru-guru semua yang mengikuti kegiatan ini, dan ini kami sangat senang sekali adanya kegiatan ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga kegiatan ini dapat berlanjut seterusnya. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekian. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh Pak Yuki. Betul sekali, dengan adanya kegiatan ini, jadi bagus sekali kita laksanakan, bukan hanya 1-2 kali, tapi kita laksanakan secara berkelanjutan. Jadi refleksi kita pada hari ini Bapak Ibu, tujuan
kita melaksanakan kegiatan ini? Satu, jadi memberikan motivasi. Mungkin sebelumnya semangatnya mungkin agak kurang-kurang. Setelah melihat atau mengikuti kegiatan ini, ternyata ada motivasi untuk kita semua dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah. Ada semangat untuk kita semua. Ada arah. Oh, ternyata selama ini sudah ada yang tercapai dan masih ada yang belum tercapai. Berarti yang belum tercapai ini kita harus saling bekerja sama agar visi misi kita dapat tercapai secara keseluruhan. Oke, kemudian yang kedua, adanya kesepahaman. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Guru bahwa menambah wawasan. Mungkin kita tahunya visi sekolah ini, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya itu visi. Melalui kegiatan ini kita sudah diberikan pemahaman apa itu visi misi dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua, adanya kesepahaman bersama untuk membantu semua pihak yang terlibat untuk memahami visi dan misi. Jadi dengan kegiatan ini kita sudah memahami visi dan misi secara mendetail. Visi dan misi sekolah kita secara mendetail, poin demi poin. Yang ketiga, keselarasan. Melalui presentasi ini, maka saya sebagai kepala sekolah dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan di sekolah berada dalam kesesuaian visi misi sekolah. Oke, alhamdulillah. Berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pendapatnya untuk kegiatan pada hari ini sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih. Jadi harapan saya semoga kita dapat saling bekerja sama, bahu membahu untuk kedepannya mencapai visi dan misi di sekolah kita ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.